Puji dan syukur marilah selalu dan selamanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita kesehatan, yang memberikan kita rezeki, yang mana sampai saat ini kita masih diberikannya nikmat, berbagai macam nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Nikmat sehat, alhamdulillah kita sehat. Pada saat ini kita sehat, kita bisa melaksanakan sholat Jumat, yang mana mungkin ada sebagian dari saudara kita, tetangga kita, kerabat kita yang mengalami penyakit, yang mengalami sakit saat ini. Kita yang sehat, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur juga kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur juga kita masih diberikannya kesempatan, diberikannya nikmat hidayah, nikmat yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dengan hidayah ini kita bisa melaksanakan sholat Jumat. Begitu banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sesama muslim yang mungkin sehat jiwa, sehat raganya, tetapi karena hidayah Allah dia tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Masih di jalan raya, masih di kantor, masih di rumah, masih di pasar. Ini karena hidayah yang Allah berikan kepada kita yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita perbanyak pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita juga termasuk pengikutnya yang setia. Marilah kita memperbanyak khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan juga para jemaah. Tingkatkanlah takwa, tingkatkanlah amal ibadah, apalagi di masa-masa yang sangat-sangat penuh fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di tengah musibah ujian yang Allah berikan kepada kita yang tidak henti-hentinya, yang mungkin sampai sekarang hampir 2 tahun musibah ujian pandemi ini belum juga berakhir di sekitar kita, di negara kita, di daerah kita. Dan mungkin dari saudara-saudara kita atau juga mungkin diri kita sendiri terkadang gelisah menghadapi dunia ini, terkadang galau, terkadang kesal, terkadang merasa tidak bahagia. Apalagi saat ini bukan hanya kesehatan yang terganggu, ekonomi juga terganggu. Ekonomi terganggu, pendidikan terganggu, dan semua hal, semua lini terganggu karena musibah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Sebenarnya bukan gangguan tetapi ujian. Sampai di mana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan ujian, berarti Allah cinta kepada kita. Allah ingin menguji keimanan kita. Inilah makna ujian yang harus kita ambil hikmahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam situasi ini, marilah kita bagaimana kita bisa memaknai dunia ini. Tema khutbah kali ini adalah bagaimana kita memaknai kehidupan dunia ini di tengah-tengah musibah pandemi COVID-19 ini. Ini penting sekali. Supaya kita tidak stres, supaya kita tidak menyalahkan keadaan, supaya kita tidak menyalahkan Allah. Kita sujud kepada Allah. Kita marah kepada Allah. Kenapa kok saya sakit? Kenapa kok saya yang dikurangi ekonominya? Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Melalui khutbah Jumat ini. Makanya saya sangat mengapresiasi sekali masjid ini tetap mengadakan sholat Jumat. Kenapa? Karena disinilah nasihat yang harus kita berikan kepada para jamaah, kepada para umat Islam. Inilah pentingnya seorang khatib memberikan nasihat, memberikan mau'izah, memberikan pengertian kepada umat di arena sholat Jumat seperti demikian. Ma'asyiral muslimin,
rahimakumullah, ada 4 karakter dunia ini yang harus kita ketahui. Ada 4 macam kehidupan dunia ini yang harus kita ketahui. Yang pertama apa? Bahwa dunia ini adalah sesuatu yang cepat. Sari'ul waqt. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang cepat. Ini kita maklumi, ini kita rasakan. Yang dulu mungkin kita masih kecil, kita masih SD, kita masih SMP, kita masih SMA. Sekarang kita sudah tua. Apa maknanya di sini? Maknanya adalah bersegeralah kita berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bekerja tujuannya tidak lain adalah untuk akhirat. Karena dunia ini sempit, karena dunia ini cepat. Badiru bil a'mali sholihat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kamu berbuat kebaikan. Allah juga mewanti-wanti. Banyak sekali ayat yang mengatakan masalah waktu, masalah masa. Wal fajri, demi waktu fajar. Wad duha, demi waktu duha. Wan nahar, demi waktu siang. Wal asri, demi waktu asar, demi masa. Wal lail, itu semua menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bagaimana bahwa dunia ini sangat cepat waktunya, yang kita tidak boleh berleha-leha. Kita harus berbuat kebaikan secepat mungkin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah bahwa dunia ini adalah tidak lain adalah permainan dan senda gurau belaka. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Tidak adalah dunia ini, kehidupan dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Senda gurau yang melelahkan, yang mana janganlah semua kehidupan kita ini ditujukan untuk dunia. Kehidupan kita harus ditujukan untuk akhirat, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kerja boleh, mencari nafkah harus. Tetapi nafkah kita itu jangan diniatkan untuk dunia. Kita akan stres, kita akan bosan, kita akan galau, kita akan pusing. Ini sudah kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kita di dunia ini adalah tempat singgah. Tujuan kita tidak lain adalah akhirat. Kun fid dunya ka'annaka 'abirun sabil. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu seorang musafir, yang mana tujuan kita tidak lain adalah akhirat, surga tempat kita. Asal kita adalah surga. Asal kakek nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam adalah surga, dan kita nanti juga akan dikembalikan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kita harus perhatikan, bahwa dunia ini tidak lain adalah lahbun wa lahbun. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat ke-20, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini tidak lain apa? La'ibun, permainan, wa lahwun, dan senda gurau yang melelahkan, yang tidak ada gunanya. Wazinatun wa tafakhurun, bermegah-megahan. Dengan apa? Dengan anak, bermegah-megahan dengan harta. Tetapi apa itu? Itu seperti apa? Kama sali ghaisin a'jabal kuffar nabatuh thumma yahidu fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Kehidupan dunia tadi yang bermegah-megahan tadi itu seperti apa? Seperti tanaman yang awalnya disirami oleh hujan, menjadi mekar, menjadi bagus, kelihatan enak dipandang. Tetapi lama-kelamaan apa? Lama-kelamaan itu akan hancur. Kamu lihat dia akan layu, berwarna kuning, kemudian hancur. Inilah kehidupan dunia yang kita bangga-banggakan.
Supaya kita apa? Supaya kita tidak ngoyo untuk mengejar dunia ini. Kejarlah dunia ini, tujuan yang lain adalah untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Kita bekerja untuk bersedekah. Kita bekerja untuk menghidupi keluarga kita. Kita bekerja untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tidak menyesal dalam kehidupan kita. Yang ketiga apa? Karakter dunia ini apa? Karakternya adalah bahwa dunia ini darul bala. Dunia ini adalah tempatnya ujian. Pasti setiap kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia bisa mengira begitu aja? Mereka mengatakan bahwa mereka beriman tetapi mereka tidak diuji. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut. Bahwa manusia yang hidup di dunia ini pasti ada ujiannya. Sekarang kita di tengah kita sekarang masih ada yang namanya ujian apa? Ujian penyakit ini, wabah COVID-19. Memang benar Allah juga tekankan dalam surah Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was thamarat." Ini mungkin ayat yang paling sering kita dengar saat-saat ini. Dan kami pasti walanabluwannakum. Ada berapa di situ huruf takkid? Dalam bahasa Arab itu namanya huruf takkid, huruf penekanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti kami akan menguji kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau ada begini ngapa kita? Kenapa kita takut? Kalau Allah sudah bilang akan menguji kita, kenapa kita galau? Kenapa kita takut dengan penyakit corona? Kenapa kita stres? Kenapa kita sampai menutup masjid? Nah, ini jangan. Ada penyakit Allah yang membuat, yang mendatangkan. Ada kesehatan Allah yang berikan kita kesehatan. Mendekatkanlah diri kita kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah. Dengan apa? Dengan mendekatkan diri kita ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Tetap kita menjaga yang namanya protokol kesehatan. Walanabluwannakum, pasti kami akan uji kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Bisyai'in minal khawf. Dengan sedikit ketakutan. Ya jelas kita takut dengan penyakit corona. Sedikit-sedikit kita pakai masker. Ya itu jelas, itu manusiawi. Kita takut, akhirnya kita tidak mau bersalaman. Akhirnya kita tidak mau lagi berkunjung dan sebagainya. Nah, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bisyai'in minal khawfi, sedikit ketakutan. Wal ju', sedikit kelaparan. Cuma sedikit Allah uji. Dengan pandemi ini mungkin kita susah bekerja. Dihalangi ada yang namanya PPKM. Inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya, ekonomi kita menurun saat ini. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan surah tadi Al-Baqarah tadi 155. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta benda, wal anfus, kekurangan jiwa, kematian, penyakit. Ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah karakter dunianya. Yang ketiga ini. Karakter dunia ini yang ketiga ini. Kita harus paham, kita harus mengerti bahwa dunia ini adalah tempat ujian darul balak dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa dibilang Allah di situ? Lanjutan ayat itu, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira buat orang yang sabar. Apa tanda sabar? Apakah kita tenang-tenang aja tidak berbuat? Tidak. Sabar itu kita berbuat. Kita mencari solusi. Dengan kita mengikuti peraturan kesehatan ini kita sabar. Kita pakai masker ya kita sabar. Kita cuci tangan ya itu kita sabar. Allah menyuruh kita itu sabar. Sambungannya lagi, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Dan kita juga harus mengerti semua musibah, bukan cuma meninggal. Musibah penyakit ini, musibah misalnya longsor, musibah bencana alam, itu adalah datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita milik Allah. Apa yang kita punya juga milik Allah. Apa penyakit juga itu semua milik Allah. Allah lah yang mendatangkan penyakit ini. Makanya jalan keluarnya adalah marilah kita selalu dan selamanya mendekatkan diri kepada yang memberikan penyakit, mendekatkan diri kepada yang memberikan musibah, yang memberikan ujian. Bukan malah kita kabur, bukan malah kita tidak mau beribadah di rumah-rumah Allah. Ini salah, sangat salah sekali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat apa? Karakter ataupun sifat kehidupan dunia ini, bahwa dunia ini adalah darul ibadah, tempatnya ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah ini kita bisa melampaui ataupun kita bisa terhindar dari yang namanya bala. Kita bisa terhindar dari namanya lahun wala'un tadi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah juga kita bisa menjadikan pekerjaan kita semuanya adalah untuk tujuannya kepada akhirat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan khutbah kali ini bisa menjadikan pencerahan kepada kita, bisa menjadikan nasihat terhadap khususnya kepada diri saya sendiri dan kepada para jamaah. Marilah kita selalu dan selamanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat kepada Allah, Allah pasti akan sayang kepada kita. Kalau Allah sudah sayang kepada kita, Allah pasti akan menjaga kita. Ini sudah hukum alamnya. Kalau Allah sudah menjaga kita, walaupun seandainya kita kena musibah, walaupun seandainya kita kena kematian, Allah akan menyiapkan surganya kepada kita. Ini kalau Allah sudah sayang kepada kita. Kita penyakit, kita kena sakit misalnya, itu Allah sayang kepada kita. Kita meninggal misalnya karena COVID, Allah lebih sayang kepada kita. Kita dihukumkan syahid, kita bisa insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjauh kepada Allah, tidak mau beribadah, meninggalkan sholat karena kesal sama Allah, tidak mau lagi mendekatkan diri kepada Allah misalnya karena kita suudzon kepada Allah, innalillah, itu adalah perbuatan orang-orang yang fasik. Jangan sampai. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an.